Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot ini untuk ramalan karir, asmara, ataupun kesehatan kamu di minggu ini. Mohon maaf ya kalau bacaan ini sedikit terlambat karena saya baru decorating, baru install tempat tinggal saya. Kebetulan sebelum-sebelumnya saya sibuk nyari-nyari terus tempat yang kondusif untuk membaca, juga disertakan ada akses internetnya ya. Kadang saya dapat tempat yang nyaman tapi akses internetnya yang enggak bagus, tidak ada. Jadi saya selalu on off. Mungkin beberapa di antara teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih MLexi itu on off, kadang muncul kadang enggak gitu ya kan. Ya alasannya ya seperti itulah teman-teman. Semoga teman-teman Gemini bisa memakluminya dan kedepannya saya bisa membaca zodiak kamu secara rutin dan konsisten ya. Mohon maaf untuk teman-teman Gemini yang ngerasa kurang nyaman dengan kondisi saya ini, dan terima kasih buat kalian yang senantiasa hadir di channel MLexi. Seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil yang cocoknya aja, diabaikan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai reading for fun. Dan ya, ini bacaan di minggu ini bisa cocok untuk karir, asmara, ataupun kesehatan, tergantung di bagian mana kamu sedang dealing ya. Ada angka 41, 24, 52. Mungkin ini adalah jumlah usia atau hari atau mungkin minggu di mana kamu dealing. Ada semacam target atau goal yang harus kamu gapai dalam jumlah angka hari di sini, 41 hari, 24 atau 52 hari, semacam itu ya. Ada soulmate, Thailand mending. Ada koneksi. Soulmate ini koneksi antara kamu dengan seseorang atau bisa jadi dengan pekerjaan kamu ya. Hobi misalnya, time for another. Mungkin kamu terlalu banyak menghabiskan energi pikiran kamu terhadap hubungan ini. Ya, dan di sini kartu kamu menyarankan kamu untuk istirahat. Berikan waktu istirahat untuk tubuh kamu, tubuh dan pikiran kamu ya. Mending ini artinya adjustable atau bersosialisasi, menyatu, adaptable, beradaptasi dengan situasi. Kalau mungkin akhir-akhir ini atau ada situasi lingkungan baru seperti era baru yang kamu rasakan sedikit berbeda, ada perubahan-perubahan yang terbaru yang membuat perasaan kamu sensitif atau kamu ngerasa aneh sendiri. Mungkin perlu mempelajari, mengobservasi situasi ini ya. Situasi ini mengharapkan kamu lebih peka atau tidak, atau menjaga komunikasi, menjaga jarak. Nah, tergantung kebutuhan ya. Nah, tapi di sini kartu kamu untuk sebagian besar dari Gemini mengharapkan kamu itu mending bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Artinya seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya situasi ini nggak baik sama kamu, mungkin kamu harus menyesuaikan apa yang baik sama kamu ya. Tapi ada juga situasi di mana kita diharapkan bisa tetap menjaga silaturahmi atau koneksi dengan orang-orang tertentu walaupun kita tidak suka ya, cuman ya bisa mengontrol diri aja ya, nggak suka tapi tetap kita bisa menjaga sikap atau perkataan. Oke, a new romantic cycle begins. Ada sepertinya beberapa di antara kamu memulai hubungan dengan energi tertentu. Ada new moon in Libra. Nah, ini sepertinya adalah babak baru di mana keseimbangan self control itu dibutuhkan dari kamu, sama seperti mending tadi yang saya katakan tadi ya. Situasi lingkungan itu kalau kita pengen berjalan dengan baik, kita harus bisa
uh, menyesuaikan. Ya, mending ini nggak harus menyatu gitu ya. Menyatu, tapi kalau misalnya kita merasa terpaksa tertekan di dalam ya, uh, gimana gitu. Kadang kan kita harus jaga jarak, jaga interaksi, jaga komunikasi untuk menjaga kesehatan mental dan emosi. Heart's desires, the angels are supporting, guiding, and protecting you as your dreams become a reality. Ya, kamu punya impian, tujuan, harapan terhadap sesuatu, dan di sini spiritual guidance kamu memberikan kamu support, energi positif, ngedukung kamu. Ibarat semesta ini ngedukung kamu. Bring love into the situation. New moon in Aquarius. Wow. Ya, secara mulai dari tanggal 19 November bulan lalu, Pluto sudah transit di Aquarius ya. Ada era baru, babak baru, di mana ada perubahan-perubahan senantiasa yang membuat kita itu merasa aneh sendiri, shock, atau mungkin seperti takut gitu ya. Ditambah lagi banyak sekali planet yang retrograde di penghujung tahun ini hingga pertengahan tahun 2025. Ya, contohnya saja Neptune. Neptune adalah planet yang ngerul Pisces. Ini sangat sensitif banget, emosional. Ada Mercury, ya. Mercury retrograde. Kalau Mercury retrograde ini adalah planetnya kamu yang ngerul kamu, ini berhubungan dengan komunikasi dan intelijensia. Jadi kalau misalnya kita dealing dengan situasi atau bersosialisasi, mungkin bentuk komunikasinya agak-agak di apa ya, mungkin asertif atau mungkin lebih menyesuaikan seperti yang saya katakan tadi ya. Karena ada Mars juga yang retrograde. Mars adalah planet yang ngerul Aries. Aries memiliki elemen api. Ini cenderung bawaannya panas gitu. Kalau kita salah ngomong atau mungkin orang lain merasa tersinggung, ya bisa jadi terjadi masalah yang boom. Ya, kita nggak mengharapkan hal seperti itu terjadi ya kan. Jadi bring love into the situation. Jadi di situasi apapun kamu dealing, coba bawakan suasana hati kamu dengan affection atau cinta. Okay, builder, your innate ability to build and create brings you a deep sense of accomplishment. Kamu adalah builder. Nah, kalau di traditional deck, builder itu adalah representasinya Saturnus, Saturnian atau Capricorn. Namun Saturnus itu bukan hanya ngerul Capricorn aja ya, Aquarius juga. Nah, di tradisional astrologi, Aquarius itu muridnya Saturnus juga, dua-duanya gitu. Jadi walaupun ada di sini seperti perbedaan, pertentangan, ada hal-hal yang bertentangan di sini. Nah, di sini diharapkan kamu bisa membawa balance, membawa sikap yang tenang, cara pandang yang objektif, ataupun ketika kamu menyampaikan sesuatu pandangan atau pendapat kamu bisa dalam bentuk yang masuk dia gitu kan, tapi caranya itu enak diterima oleh orang lain. Semacam itu tuh. Oke, maka semuanya akan berjalan dengan mulus. Apalagi kalau kamu adalah seorang negotiator. Harus bisa dia seperti negotiator lah gitu ya, berada di tengah-tengah tapi ya tujuannya tetap bisa tercapai. Seperti apalagi kalau kamu adalah sales marketing ya, atau kamu seorang yang menawarkan jasa atau service terhadap perusahaan atau perorangan tertentu, kudu harus bisa berkomunikasi, dealing, bernegosiasi dengan baik ya kan. Oke, ada work through your fears. Ya, muncul lagi di sini Scorpio. Oh my god, Scorpio dah zodiak yang dirule oleh Pluto. Pluto transit ke Aquarius dan di sini ada Scorpio. Capricorn. Ini Capricorn ada di tengah-tengah di sini ya. Artinya kita nggak akan terlepas dari fundamental. Kita nggak akan terlepas dari struktur.
Walaupun ini udah namanya Gen Z atau zamannya milenial atau uh, ini adalah zamannya equality ya, persamaan, humanitarian, kebebasan, freedom, tapi tetap sebebas apapun kita pasti harus ada yang namanya fondasi, pasti ada struktur, sistem itu tetap harus jalan. Nah itu bagian dari Capricorn ya, itu adalah bagian dari Capricorn. Jadi harus ada kerjasama antara Capricorn dengan Aquarius supaya segala tantangan yang dihadapi. Nah, Pluto ini adalah tantangan, challenge. Segala tantangan apapun jenisnya itu bisa dilewati. Nah, untuk menyatukan kedua elemen yang berbeda ini tadi, Aqua dengan Capricorn yang kamu hadapi, Gemini, kudu harus, ini ada di tengah-tengah kalau saya ngelihat ya. Libra, balance. Harus ada keseimbangan, ya. Ada Oracle cards, you are able to discern answers and guidance for yourself and others. Tapi kamu memiliki kelebihan deh di sini. Oracle cards kamu berkata bahwa kamu adalah sosok yang intelek, yang intelijen, di mana kamu bisa memahami situasi ini, mau mempelajari situasi, membaca situasi, dan dari situ kamu berangkat mengambil suatu keputusan. Wow, amazing, bagus ya. Oke, saya letakkan di sini dulu ya. Ini posisinya agak berantakan. Oke. Saya akan membuka kartu decknya kamu untuk Gemini. Ups. Karir, asmara, dan kesehatan Gemini di minggu ini. Ada Seven of Swords, The Hermit, ada The Lovers. Wow, sepertinya ada beberapa di antara kamu menjalin hubungan dengan seseorang. Mungkin yang menjadi fokus utama kamu di minggu ini adalah bagaimana hubungan kamu atau relasi kamu terhadap suatu energi berjalan dengan baik. Ada tanggung jawab penuh di sana yang benar-benar dilaksanakan. Oke. Ada Two of Pentacles, Ace of Swords, Page of Cups, ada Towers, Eight of Pentacles, Three of Cups, dan juga yang terakhir ini King of Swords. Wow, Knight of Pentacles dan juga King of Cups. Ya, King of Swords ini kalau saya membaca ini adalah sesuatu yang lihai ya. Ini adalah sosok yang lihai, cerdik. Dia akan mencari cara bagaimana dia bisa memenangkan suatu kompetisi atau situasi. Jadi seberapa menakutkan, seberapa challenging pun situasi yang dia hadapi, dia akan berusaha mencari trik, cara instan mungkin ya, trik atau metode untuk menyelamatkan atau memenangkan situasi dia dari oponennya, dari kompetitornya. Kalau kamu ada seseorang yang berkompetisi ya, bersaing dengan kamu akan mencari cara jitu nih, cara-cara yang bisa dikatakan kalau dunia tarot ini Seven of Swords ini licik dia orangnya. Ya licik ya, namanya semua manusia harus punya trik ya, selama tidak merugikan orang lain. Oke, ada Hermit. Tapi di sini kamu mungkin saja di sini kamu sedang mencari-cari cara jitu tadi, solusi efektif, efisien untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mungkin kamu sekarang sedang ingin mendekati seseorang ya, atau mungkin kamu justru sebaliknya menjauhi seseorang. Karena di sini ya, dia seperti berusaha menghindar, menghindar lalu dia masuk kamar, ibarat memisahkan diri dari dunia yang padat, yang ramai, seperti detach ya,
seperti memisahkan diri dari suatu koneksi. Yes, ini juga bisa dibaca seperti memisahkan diri dari koneksi. Kamu pengen menyendiri di sini, atau bisa jadi kamu di sini sedang berusaha mencari pencerahan, pengen menenangkan hati dan pikiran. Dengan demikian kamu memiliki akses ke diri kamu sendiri, memperoleh inspirasi atau ide bagaimana suatu energi kamu bisa dapatkan. Energi di sini bisa jadi seseorang, atau bisa jadi pekerjaan, ataupun goal kamu ya. Goal kamu tuh kesuksesan misalnya. Oke, Two Pentacles. Tapi ada kebimbangan, seperti kamu bimbang antara kamu mau memisahkan diri atau tetap tetap berada di situ gitu. Nah, kalau ini hak asmara, ini ibarat kamu pengen udah pengen break, udah pengen pergi jauh gitu. Tapi kamu masih tetap balik-balik lagi ke situ. Ada juga ini beberapa di antara kamu, ilustrasinya ini seperti kamu ngerasa, oh ya aku nggak butuh itu. Tapi sebenarnya di dalam hati kamu butuh. Enggak, aku nggak tertarik, aku nggak suka. Nah, tapi sebenarnya ada ketertarikan di sana ya. Kadang ya ada orang ya kan, dia secara verbal mengatakan sesuatu, aku nggak tertarik gitu ya kan, aku nggak suka sama dia, aku nggak suka sama dia, ternyata itu kebalikan. Justru di dalam kamu jadi bertanya-tanya, sebenarnya aku suka apa enggak ya gitu. Bisa jadi ini seperti self defense ya. Kamu berusaha mempertahankan pendapat kamu, mengatakan aku nggak suka, aku nggak mau gitu. Tapi justru dari verbal itu masuk ke dalam hati kamu, dan di sana dia jadi berkembang menjadi menumbuhkan pertanyaan pada diri sendiri, sebenarnya kamu suka apa enggak sih? Kayaknya beda deh ceritanya ini. Kayaknya aku suka lah kayaknya. Terakhir jadi bingung ya kan. Oke, Ace of Swords. Ya, di sini kamu akan semakin melihat nanti sebenarnya kamu maunya apa. Sebenarnya kamu suka apa enggak, kamu mau apa enggak gitu. Suka sama mau terhadap sesuatu di sini enggak melulu mengenai asmara ya. Bisa jadi terhadap barang, terhadap pekerjaan, tawaran, kesempatan. Ada Page of Cups. Ada sepertinya beberapa di antara kamu akan mendapatkan kabar, informasi. Ini bisa juga seperti tawaran ya, Page of Cups ini. Kesempatan ini bagi kamu. Kalau kamu ingin memulai sesuatu yang baru. Oke, ada Tower. Wow. Boom. Ada sesuatu yang membuat kamu shock, terkejut. Kalau di dunia pertarotan, Tower muncul itu sebagai sinyal atau seperti peringatan ya. Sebelum The Tower ini terjadi, kamu sebenarnya sudah diberikan pertanda. Sebelum, kalau kamu nggak pengen tower yang notabene-nya hasilnya nggak baik, kudu harus menghindari pertanda-pertanda yang tidak baik sebelum-sebelumnya ya, supaya hal-hal yang tidak baik tidak terjadi. Ada itu Pentacles. Di sini saya ngelihat kamu adalah sosok yang mau bekerja keras, belajar, mengupgrade pengetahuan ataupun skill. Kamu akan berusaha ngeproteksi apa yang menjadi milik kamu, dan kamu berusaha untuk menggapai sesuatu yang ingin kamu dapatkan. Nah, di sini kamu ada Hermit ya. Hermit ini kan dia naik gunung gitu. Dia naik gunung mencari pencerahan, belajar. Nah, The Hermit ini kalau kelamaan dia di gunung, nggak turun-turun, dia bisa kehilangan kesempatan itu tadi. Karena di sini sudah ada tawaran. Jadi nggak boleh dia lama-lama di atas gunung. Kudu harus cepat membuat suatu keputusan. Nah, tentukan keputusan ini berdasarkan
pertimbangan yang matang supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ada Three of Cups. Ya, ada seperti selebrasi, dating, ada hangout bareng sama teman kerja, atau mungkin ini dengan pasangan kamu ya, dengan seseorang yang baru. Bisa jadi kamu mungkin di sini sedang ekspansi, bersosialisasi, memperluas channel. Dan bagus nih, ada Seven of Swords, juga Ace of Swords. Kamu mempelajari situasi lingkungan pertemanan kamu. Mana ini teman yang bisa diajak kerjasama, yang bisa dipercaya, mana yang kita kudu harus hati-hati jaga sikap sama dia gitu. Karena ada King of Swords di sini nih. Kamu bakalan dealing sama seseorang yang berenergi Gemini, Libra, Aquarius, atau ini bisa jadi adalah kamu. Kalau kamu yang memiliki energi ini sosok yang tegas ya, objektif. Kalau di dunia pertarautan ini diibaratkan sebagai dosennya guru besar gitu. Mature, dia dewasa. Dari pengalaman dia itu belajar siapa yang benar, siapa yang enggak sih. Dia bisa melihat yang jujur sama yang palsu. Jadi kamu mau main drama-drama sama dia tuh bisa menilai kamu itu drama queen atau kamu itu jujur gitu. Ya, oke. Sosok yang sangat tegas, jujur, dan mungkin nggak mudah dealing sama energi ini, karena dia sebelum kamu bicara pun dia udah tahu kamu itu orangnya bisa dipercaya apa enggak, kamu drama queen apa enggak gitu. Ini bisa jadi kamu, karena di sini karena ini adalah energinya Gemini ya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Gemini. Ya, ada Seven of Cups untuk The Hermit dan The Lover-nya, The Wheel, dan juga Six of Swords. Ada di sini hasrat, ada ambisi, ada gairah. Ini percampuran antara fantasi, halusinasi, ambisi, ya, harta, kekayaan, materi, ya semua di sini bercampur aduk ya. Kadang kalau kita menginginkan sesuatu, kalau nggak segera diimplementasikan, nggak segera dilaksanakan, maka itu hanya akan sekadar fantasi, hanya akan tinggal kenangan atau tinggal hayalan gitu. Nah di sini saya ngelihat kamu itu punya ambisi, dan kamu juga memiliki kemampuan untuk mewujudkan itu mungkin dengan cara cerdik gitu. Ya, dan kamu juga memiliki kesempatan itu. Ada the wheel. Wheel ini kan dia senantiasa berputar ya. Dia memiliki banyak kesempatan di sana. Kapan aja dia menembak kesempatan itu, ya, atau mengambil kesempatan itu. Cuman ada the hermit. Dia seperti lebih senang menyendiri. Makanya saya katakan tadi ya, kalau kelamaan di atas gunung, keenaan di atas gunung dengan pemandangan yang indah itu bisa lupa turun gunung gitu ya kan. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan di sini. Ya, kalau kamu ingin mewujudkan ambisi tadi ya. Ada Six of Swords. Ya, sepertinya kamu akan moving. Kamu nggak akan berdiam diri, enggak. Ketika kamu melihat sudah ada kesempatan baik, kamu akan berangkat. Kamu akan mengambil posisi yang mungkin menurut kamu itu waktu yang tepat. Oke, Two of Pentacles, ada Page of Wands, ada Seven of Wands, dan juga The Stars. Ya, tapi entah kenapa udah dijalani di sini kamu udah aku udah tahu apa yang aku harus lakukan, aku harus ambil kesempatan ini gitu ya. Tapi ketika kamu mengambil kesempatan, udah bertumbuh semangat itu tadi, malah makin muncul keraguan.
Ini bisa jadi kamu udah mantep pengen meninggalkan energi lama gitu ya. Tapi ketika udah jalan mau meninggalkan energi lama, kok jadi aku bimbang ya? Gitu ya. Oke, Seven of Wands. Ya, kalau kamu bisa melihat fakta-fakta yang menguntungkan bagi kamu harus memilih kondisi seperti apa, maka kamu akan mampu melewati kebimbangan tadi. Ya, kadang kan kebimbangan membuat kita itu kayak ngerasa karena takut ya kalau aku nanti ambil keputusan nanti salah keputusan udah tamatlah hidupku kan gitu ya kan. Kadang di dalam mengambil keputusan itu memilih A atau B itu kan nggak mudah ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi ya ada Ace of Swords. Kalau kamu melihat mengambil keputusan berdasarkan fakta nyata, berdasarkan alasan-alasan yang faktual, masuk akal, dan memang dengan cara inilah aku memperoleh kesempatan baik atau kehidupan yang lebih baik ke depannya. Kalau kamu berusaha, kamu akan melalui kebimbangan tadi. Ya, kebimbangan kadang membuat kita merasa bersalah ya, atau ngerasa takut ya kan. Nah, kamu akan melalui kebimbangan tadi. Ketika kita udah memulai sesuatu yang baru setelah mengambil keputusan tadi, kita berusaha dan keadaan semakin membaik. Dengan demikian, kekhawatiran tadi kan jadi terobati ya. Ada the stars. Untuk the stars, ya stars ini adalah harapan atau doa-doa yang kamu panjatkan bahwasanya kesempatan-kesempatan baik, hal-hal baik terjadi di dalam kehidupan kamu, baik asmara ataupun keuangan. Dan ini baik ini. Saya lihat di sini baik. Oke, untuk the tower. Untuk the towernya ini apa nih? Tower. Ada Nine of Pentacles. Yap, sebesar apapun tower atau tantangan yang kamu hadapi, sini saya lihat kamu bisa bertahan kok. Ya, Nine of Pentacles ini adalah sosok yang dia dermawan, dia mau berbagi dengan orang yang membutuhkan uluran tangannya, tetapi dia juga tidak lupa untuk backup untuk dirinya sendiri gitu ya. Ibarat menabung untuk dirinya sendiri sebagai jaga-jaga, dia lakukan jadi sehingga ketika ada storm, ketika ada badai, dia nggak goyah. Bagus nih. Rasa percaya dirinya itu ada ya kan. Kalau kita nggak goyah, maka rasa percaya diri akan tetap ada di dalam menghadapi tantangan apapun itu. Ada Temperance dan juga Seven of Pentacles ya. Kamu memiliki keseimbangan energi karena kamu adalah sosok yang mau bekerja keras, selalu berusaha mengupgrade skill, pengetahuan, ataupun kamu berusaha memproteksi, melindungi orang-orang yang kamu cintai, kamu hargai. Ya, ini kan dia memproteksi hartanya dan juga makhluk yang dicintai ya kan dari badai. Wow, amazing. Dan Seven of Pentacles, ya juga ada kesabaran di sini nih, kesabaran, fokus, determination, ada juga kegigihan, konsistensi. Three of Cups, ya seberat apapun tantangan yang kamu hadapi di suatu komunitas atau hubungan, kamu di sini belajar untuk bersabar, belajar untuk fokus pada goal kamu. Jadi kayaknya di sini Gemini, saya ngerasa kamu setelah turun gunung di sini ya, kamu menjadi pribadi yang firm, tough. Kamu memiliki ibarat muncul komitmen menjadi pribadi yang lebih fokus terhadap diri sendiri, perkembangan finansial ataupun karir, hubungan asmara secara personal daripada mengurusin
ini nih, mengurusin orang-orang di sekitar. Oke, ada King of Swords. Untuk King of Swords ya, ada Three of Pentacles. Yep. Harus ada kerjasama yang baik, dan saya ngerasa kamu berusaha juga di sini menunjukkan bahwa kamu memiliki kapasitas dan kualitas yang patut dihargai oleh orang-orang di sekitar kamu, baik orang-orang sekitar maupun atasan kamu. Ya, dan di sini atasan kamu ya, atau seseorang yang mungkin lebih berpengalaman dari kamu, dia bisa menilai kualitas dari diri kamu sendiri. Kualitas hasil pekerjaanmu di sini luar biasa. Dia mengakui itu. Ya, ini berkat tanggung jawab, ada kesabaran, fokus, dan juga harapan-harapan yang kamu panjatkan untuk sampai pada tujuan ini. Hasil yang maksimal didapatkan dari kerja keras yang maksimal. Wow, bagus banget. Oke, saya buka spiritual guidance untuk game ini. Spiritual guidance untuk game ini. Oke, face financial fears. Ya, mungkin kamu di sini awalnya mengalami kekhawatiran masalah keuangan ya. Kamu mungkin khawatir masa depan kamu gimana, keuangan kamu gimana. Ya, when you are honest with yourself about fears of success or failure, they can no longer control you. Be free of hidden fears by exposing them to the light of awareness. You will realize that you, in fact, have nothing to fear, and that every successful person has struggled with and released this self-doubt. Wow, ya memang di awal di sini muncul keraguan ya. Ya, ketika kamu jujur pada diri kamu sendiri, kamu memang benar-benar ada kekhawatiran, takut gagal, takut kehilangan, ya kayak takut kehilangan sesuatu nih sih di sini itu seseorang. Kamu mungkin di sini awalnya berkata seperti yang tadi, enggak lah, aku nggak takut kehilangan dia. Oh enggak ah, aku nggak terlalu cinta sama dia, nggak suka, biasa aja gitu ya kan. Atau mungkin sebaliknya ya, pengen meninggalkan suatu hubungan gitu ya kan. Tapi setelah ada perjalanan menuju itu, kamu ada kekhawatiran, ketakutan. Nah, ketika kita takut, khawatir terhadap sesuatu, maka hal itu menjadi controlling kita ya. Ketakutan ini kan adalah energi yang datangnya itu dari pikiran. Karena kita mentransfer semua energi kita ke otak. Lalu yang bekerja di sana adalah pikiran. Ketika semua energi kita serahkan ke pikiran, maka yang ada adalah konflik. Yang ada adalah kebimbangan, kekhawatiran, self-control. Jadi kita kayak mau controlling semuanya. Harus begini, enggak, kalau enggak begini, enggak akan begini hasilnya gitu. Yang ada kan kita jadi kayak tegang gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau kita mengakui kekurangan, kelemahan kita. Iya, aku takut kehilangan dia. Iya, aku takut gagal. Nggak masalah ya kan, jujur seenggaknya pada diri sendiri. Dengan demikian kamu akan lebih rileks, lebih tenang. Be free of hidden fears. Kamu terbebas dari kekhawatiran tadi dengan exposing them to the light of awareness, dengan kesadaran penuh atas kekurangan itu. Dari kekurangan itu tadi kita belajar untuk bagaimana supaya aku tidak takut. Ya, saya kamu takut masalah keuangan terjadi. Bagaimana supaya nggak takut? Bagaimana supaya masalah keuangan nggak terjadi? Ya tentunya harus kerja keras gitu ya, berusaha ya kan. Nah ketika kita sudah mendapatkan cara itu tadi, maka kesuksesan yang akan hadir dengan sendirinya
self-doubt, kekhawatiran atau keraguan pada diri sendiri itu akan luntur dengan adanya perkembangan di dalam proses kita menuju sesuatu. Dari sini sebenarnya saya ngelihat kamu sangat menghargai kualitas kerja keras, karena kamu percaya bahwa dengan kita bekerja keras akan ada kualitas. Dengan adanya kualitas, maka kita akan dihargai dengan harga yang lebih berkualitas. Ya tentu saja begitu ya. Saya ngelihat kamu di sini, walaupun ada beberapa orang mungkin ngegosipin kamu ya, seperti meragukan kamu, kemampuan kamu, tapi orang berpengalaman, ada orang yang berpengalaman yang watching you, ada orang berpengalaman yang lebih berpengalaman dari kamu, sedang memperhatikan kamu dan melihat kualitas diri kamu. Ya, dia bisa melihat kualitas di diri kamu. Ada energi Virgo Capricorn Taurus, dan dia menghargai itu. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.